lane lainnya bakal seperti apa. Tapi segera kita langsung saja masuk dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan dari game kita kali ini di group stage dari Brick Grid melawan RRQ Senna. Masih ditemenin sama Gio dan juga Vela beserta Goni kali ini. Oke, masing-masing dari kedua jungler, bahkan dari Sin yang udah ambil ke arah purple buff. Lihat dari Nicholas langsung merusuk ke arah dari purple buff milik seorang Red Triple. Coba untuk diganggu aja di sana, tapi sepertinya belum ada gangguan yang terlalu signifikan yang diberikan oleh anak-anak dari Brick Grid. Mereka coba untuk memberikan informasi saja. Dan yes, kali ini masih tenang sebelum badai. Iya, masih tenang sebelum badai dan masih coba untuk mencari posisi yang terlebih dahulu. Tapi ingat ya, ini pergerakan yang dilakukan seperti yang dibahas tadi. Dengan ada seorang Estes, mereka harus bisa untuk melakukan pergerakan early-nya. Tapi Estes itu juga akan sedikit kesulitan kalau kita omongin dari early sampai dia dapetin level 4. Sebelum dia dapetin level 4, dia bener-bener bakal jadi satu orang yang cuma bisa nge-heal satu orang doang. Gak akan bisa ngapa-ngapain, gak akan bisa untuk merepotkan dan juga mengganggu teman-teman yang ada di dalam Land of Dawn gitu loh. Cukup keras ya Vela dan juga Gio di mana pertandingannya di early game-nya kita kalau lihat sebenarnya cukup agresif aja, cuman belum kelihatan nih setup team fight, belum setup untuk ngegeng. Oke, untuk saat ini berarti masih farming aja. Betul, pasti bakal coba untuk farming terlebih dahulu, bakal coba untuk cari dulu goldnya seperti apa. Tapi so far dari seorang Banana Onana kayaknya bakal coba untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Brick Grid. Saya memang teman-teman dari Brick Grid juga sudah menyelesaikan jungle dan mencoba untuk bergerak ke arah lane lain. Taka, di sisi lain di arah top lane, inget ya, seorang Kimi itu damage sekarang sakit banget karena sekarang apa ya, konsentrasi dari seorang Kimi itu lebih ke arah Genius One setelah membuat Ice Queen One yang penetrating damage-nya bakal banyak banget karena teman-teman dari Brick Grid sendiri. Aside of that one, mereka juga bakal bikin ke arah Divine Glaive, di mana nanti ketika kita bikin, mau bikin ke arah apa ya, Radiant Armor, nanti bisa kena gara-gara ini gitu kan. Mau bikin ke arah Athena Shield ternyata gak bisa, pecah juga gitu kan ya. Jadi agak serba salah karena memang sekarang Magical Defense tuh agak sedikit dipertanyakan. Tapi Nicholas kejar. Hampir saja Nicholas tertumbangkan nyawanya di arah bawah sana. Peter Turtle kali ini menjadi target operasi dari anak-anak RRQ Senna. Bahkan enggak, di arah depan sana mencoba untuk memberikan defensive penetration ke arah belakang. Grab dan juga Smith karena enggak. Bahkan Warlord udah sekarat banget. Dan yes, first blood diamankan oleh anak-anak Brick Grid kali ini, Civela. Iya, betul banget. Karena memang tadi juga teman-teman dari RRQ masih berfokus untuk ngelepasin ke arah seorang Ganya sendiri ya. Dan tadi dengan adanya Moon Immersion sebenarnya sempat mau menolong, tapi satu bad impact di ujung dah tuh ya, dari bad impact-nya berhasil mengenai ke arah seorang ini tadi dari seorang Warlord ya. Iya. Nah, maaf namanya kepotong soalnya. Ya, dan itu jadi satu poin yang penting banget buat Brick Grid. Ingat, ini belum jadi satu titik kemenangan. Karena seperti yang aku bilang, mereka harus bergerak kuadran dari RRQ Senna. Apalagi ketika SS sudah berhasil mendapatkan level 4-nya. Itu bakal jadi poin yang penting banget. Tapi lihat sebelah sana gini, yang overturn dibuka. Nicholas berhasil untuk diharas habis-habisan. Tapi Turtle kali ini masih bisa untuk didapatkan oleh seorang Granger di arah bawahnya. Tapi ternyata ada ikan paus yang lewat. Padahal nggak ada yang ngepick ban ya, Civela ya. Benar. Nggak ada deadly catch tapi ada paus. It's okay. Sebentar saja kita akan menunggu dulu. Kenapa? Nggak ada deadly catch tapi ada ikan paus. Oke, cakep. Terus? Nggak, bukan pantun sih, lebih tepatnya bukan pantun. Cakep. Mana lanjutannya Enggak. Lanjutannya apa? Nggak lanjutannya. Nadanya kan bukan nada pantun. Gak mau, kita maunya pantun. Iya. Gimana sih? Kita maunya pantun. Tadi gimana kata-katanya? Deadly catch tapi bukan paus. Iya. Cakep. Bentar dulu, ada paus. Adaptasi. Udah sekenanya. Adaptasinya bagus. Cuman oke, kita balik lagi ke game di mana tadi komposisinya, maksudnya dari kita ngeliat berapa menit itu masih dipegang kiri ekonominya. Jadi kita langsung masuk aja kali ke Land of Dawn. Oke, let's back to the game kali ini di mana 1-0 masih skor sementara diamankan oleh Brick Grid. Tadi didamankan first blood, tapi di area atas kali ini Taka dan juga Red Triple masing-masing mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Drake yang bukan rapper tentu saja. Tapi sementara itu dari Drake terus mencoba untuk mendefense, bahkan rotasi yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Senna. 4 orang bahkan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Poveus yang dimiliki oleh Brick Grid. Tapi mereka sepertinya merasa ini terlalu wasting time dan akhirnya mereka mencoba untuk meng-clear di area mid terlebih dahulu. Oke, dari Cecilia sudah menyelesaikan Clock of Destiny ini di menit keempat, yang berarti di sini
stacknya kurang lebih ada sekitar 50-an lah untuk seorang Cecilian sendiri. Dan itu cukup penting ya kalau menurut aku ya. 30-40-50. Dan ingat, semakin besar stack dari seorang Cecilian itu bakal semakin sakit dan bakal semakin menyebalkan. Tapi lihat sebelah sana ada grab yang dilepas sama seorang Ga. Coba untuk bergerak ke arah seorang Kagura kali ini. Tapi kayak Kagura masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Sedangkan di sisi top lane kayaknya nggak diganggu sama sekali ya seorang Kiminya ya. Iya, Kiminya berarti benar-benar free masih banget. sangat-sangat bebas. Gak ada initiation yang dilakukan sama teman-teman dari Brick Grid sendiri gitu loh. Padahal menurut aku di sini yang paling menyebalkan adalah seorang Kimi yang memang pasti bakal sangat-sangat tipis dan sangat-sangat mudah untuk di dive in oleh teman-teman dari Brick Grid sendiri. Entah itu dengan adanya Circling Eagle, belum lagi dengan adanya Dead Sonata dan juga dengan adanya Rhapsody dari seorang Granger. Yes, benar banget. Gila. Dan kalau kita lihat juga udah ada Bloodlust yang diamankan oleh Banana Onana. Kali ini dia akan memberikan sebuah lifesteal setiap dia memberikan sebuah skill ke arah lawannya. Dan kalau kita lihat penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak Arkisena, rotasinya luar biasa banget sih Vela. Karena mereka itu benar-benar disiplin banget. Mereka coba untuk mendapatkan 1 poin di atas, tapi ternyata kalau misalnya nggak dapat, mereka langsung rotasi cari lagi lawan yang akan berada di depan matanya. Dan juga masuk ke menit ke-5 kayaknya Turtle yang kedua akan segera muncul dan sudah hadir di Land of Dawn. Sudah mulai ada perseteruan antara Banana, Sake Gil dikeluarkan. Bahkan anak-anak dari Arkisena dipaksa mundur. Mountain Shocker pun dikeluarkan juga oleh Red Rival. Tapi kali ini sepertinya dari Brick Grid udah mencoba mengamankan ke arah Turtle yang kedua. Iya, Turtle lagi-lagi bisa didapatkan kali ini Objective Gaming. Kita lihat ya, sebenarnya udah masuk dalam menit ke-5 menuju menit ke-6 gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin masalah team fight yang berlangsung masih benar-benar ditahan. Padahal seperti yang aku bilang, ini Arkisena itu kalau di awal-awal justru kita yang harus tabrak gitu loh. Karena at least kita memberhentikan proses mereka untuk masuk ke dalam late game. Karena to be honest, walaupun kita tahu dari si seorang Cecilian tuh di arah late game bakal serem banget, tapi Granger tuh fall off. Dan mereka off-nya ingat ada really 2 hard. marksman. Iya gitu loh. Mereka ada 2 marksman di Ishinshin dan juga Kimi. Dan tentunya ada SS itu bisa kiting gamingnya tuh lebih lama. Oke, Benar. Demonic Force-nya udah di Open Keluarkan. ya. Yes, tapi belum dapetin siapa-siapa. Mountain Shocker juga dikeluarkan kali ini Shin memberikan informasi. Tapi lihat dari grab jadi dikeluarkan Banana kali ini dalam ancaman karena enggak udah harus mengeluarkan flicker ke area belakang. Dia sadar betul kehadiran Kagura yang sudah melakukan rotasi ke area bawah. Tapi lihat dari atas. Sementara itu 3 member berhadapan dengan 2 Drake kali ini dalam ancaman yang cukup besar. Red Rival mencoba untuk memberikan penetrasi dan lihat Drake-nya harus hilang di tangan Kimi. Maka Cecilionia mencoba untuk membackup penyerangan tapi terlalu dini serangannya. Belum memiliki stack yang cukup besar untuk menghabisi anak-anak dari Arkisena. Iya, ya biar dapetin movement speed juga supaya seorang Cecilian bisa kabur kali ini. Tapi memang di sini damage yang sudah dimiliki sama seorang Kimi itu sangat-sangat sakit. Karena dia langsung berfokus ke arah Glowing One. Karena Glowing One itu kan adalah persenan dari HP ya. Dan ketika kita melawan hero-hero yang cukup tebal seperti seorang Povius, seperti seorang Matilda dan bahkan seorang Glue kali ini, Glowing One menjadi salah satu item yang sangat-sangat Opsi yang bagus. jawaban opsi yang paling penting gitu loh. Selain mungkin nanti bikin ke arah Holy Crystal ataupun Divine Glaive. Iya, setuju banget. Dimana decision makingnya tuh harus pas banget dalam line of down. Karena ingat best of one, Gio keren banget. Betul. Kenapa saya yang keren banget? Iya, emang Aduh. keren banget. Dan ini adalah turtle ketiga. Ya, Wow, Turtle terakhir. terakhir. berarti. Turtle Yes. terakhir. 2 turtle udah diamankan oleh Brick Grid semuanya. Tapi kali ini apakah dari objektif turtle bakal didapatkan oleh Arkisena? Tapi lihat Dead Sonata hampir saja mendapatkan ataupun memberikan informasi ke anak-anak Brick Grid itu sendiri. Tapi lihat pergerakan dari Arkisena mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah tengah. Lordnya sudah spawn di area atas. Iya, oke, Lord udah ada di dalam Land of Dawn. Dan ingat ya teman-teman, dari sisinya Brick Grid kali ini harus lebih menghitungkan masalah damage mereka. Walaupun damage mereka besar, nanti bakal ada Moon Immersion dan juga Blessing of the Moon Goddess yang bakal menjadi poin penting untuk teman-teman dari sisinya Arkisena. Tapi kali ini Lord ya sudah mau disamperin masih Gila. jauh juga. Tapi kita lihat kali ini biar Yap, tapi Lordnya udah didapatkan oleh seorang Granger. Bahkan Drake mencoba untuk ke garis depan karena Banana Demonic Force udah dikeluarkan. Tapi sayang, 1000 sayang gak dapat. Lihat Nicholasnya harus hilang di tangan Taka. Bahkan Lord yang sepertinya akan menuju ke area tengah malah dibombardir oleh anak-anak Arkisena. Bakal lihat dari Cecilionia harus hilang. Damage yang diberikan oleh Kimi Taka benar-benar luar biasa. Di defense dengan begitu mudahnya menurut gua sih. Kalau kayak begini Arkisena bakal lebih mendominasi karena mereka udah punya poin juga. Mereka punya gold juga. Dan itu yang dibutuhkan oleh marksman late game yang dimiliki oleh Arkisena, Goni. Wow, ya ini kalau ngelihat
untuk sekarang RRQ memang kehilangan satu lord, tetapi lihat mereka cari defense-nya, mereka sangat-sangat confident dan bahkan menumbangkan satu Cecilion gitu. Sementara kalau lihat dari item Pakitonya build fighter ya berarti Bloodlust, Axe dan juga Dominance. Sementara berarti mereka udah anggap Kagura, Kimi dan juga Yusun Shin udah cukup damage-nya. Jadi kita lihat saja. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin juga kali ini teman-teman dari sisinya Brick Grid memang bermain dengan sangat objektif, entah itu dari sisi permainan ke arah Turtle, ke arah Lord, dan kalau kita lihat juga kali ini mereka kali ini juga masih mencoba untuk melakukan team fight, tapi seperti yang aku bilang dengan adanya Yisan Shin yang kali ini sudah di atas menit ke-9 ya, ini dia udah ikut team fight, dia udah ikut rotasi, tapi di arah bawah kali ini Warlord bakal coba dikejar terlebih dahulu. Tapi lihat di sisi samping masih ada circling Eager ke arah depan, masih ada satu pergerakan Tracer ke arah belakang, tapi sayang sekali dari seorang Granger berhasil di shutdown dan juga seorang V kali ini berhasil dapetin ke arah seorang Kagura. Tapi akankah di fight balik orang seorang Taka? Ternyata Taka tidak ingin mengambil resiko sama sekali. Oke, ini pertarungan yang sebenarnya bisa dimenangkan oleh Arakisena karena Pauveusnya dibuat mundur oleh Banana. Lihat Banana seteruan mulai terjadi dan enggak, masih bisa flicker ke area belakang. Enggak sesuai namanya, enggak jadi mati. Tapi lihat dari maximum charge, enggak juga kena siapa-siapa. Nama memang doa ya, enggak mau kena, enggak mau mati si Vela. Gimana ya Goni? Gimana? Ini yang menjelaskan kenapa yang gue catat gitu loh. Iya. Ini yang menjelaskan gue Kenapa catat. Gio keren banget gitu loh. Emang gitu. sih ya. Tapi saya yang masih belum punya gandengan. Jadi teman-teman di luar sana yang masih pengen punya gandengan buat bersama dengan teman saya Gio ini boleh langsung aja Gio Oke. Joshua ya. Saya mau Benar. Cuman aku mau ngomong sesuatu nih. Apa? Boleh. Kita tuh ngeliat situasinya nih. Oke, lihat replaynya. Di mana team fight-nya bisa dibilang Estes-nya menjadi MVP memang Yusun Shin ter-takedown, tetapi yang bikin lumayan sustain itu mereka bisa ngebalikin lagi malah teman-teman dari Brick yang harus mundur. Memang tadi team fight yang sangat-sangat bagus diciptakan oleh Brick. Kita lihat saja karena sebenarnya yang melihat memegang kontrol itu masih teman-teman dari Arakisena dari segi map control. Memang dari ekonomi mereka ketinggalan. Kita lihat saja Brick mampukah mereka mencari celahnya. Ya. Mungkin menurut aku bakal agak sedikit susah ya, karena targetingnya sekarang udah agak susah gitu loh. Kalau di awal-awal tadi kan pasti Estes tuh gandeng Kimi, udah kayak gandeng Gio berusaha gandeng dia gitu loh. Bener-bener bakal dipepet terus, bakal coba dikejar terus. Tapi nggak dapat. Nggak dikasih nafas sama sekali. Tapi lane-nya jadi kosong, yang itu harusnya menjadi chance buat teman-teman dari Brick Grid. Tapi hal itu tidak diambil sama mereka, sehingga sekarang targetingnya susah karena Blessing of the Moon Goddess itu 5-5-nya di sana, 5-5-nya bakal ditabrak. Sedangkan teman-teman dari sisi Brick Grid banyak kan adalah hero-hero yang memang lebih ke arah single target. Memang di situ ada Cecilion, memang di situ ada Pauveus yang emang kalau team fight besar-besaran mereka akan sangat-sangat happy. Tapi kalau kita ngomongin Matilda, kalau ngomongin Glue, Single lock. kalau ngomongin Single lock. Granger, semuanya single gitu loh. Yeah. That's why kalau kita ngomongin team fight, Arakisena di sini menjadi upper hand. Kenapa? Ada Kagura dengan Yin yang overturn, ada seorang SS juga di sini, ada dengan ada Flood Blood dari seorang Yisan Shin, belum lagi Mountain Shocker dan juga Maximum Charge dari seorang Kimi. Gila. Tapi ini lebih gila lagi, ternyata Arakisena udah membalikan keadaan si Vela dan juga Goni. Bahkan Lordnya sudah bisa diamankan oleh anak-anak Arakisena, di mana mereka kali ini mencoba untuk mendapatkan dan mendominasi di area atas. Inner turret sudah didapatkan, membuat anak-anak dari Brick Grid harus mundur. Suka tidak suka, maksimum charge dikeluarkan, tapi hanya memberikan damage ke arah seorang Cecilion yang baru setengah bar keluar. 1 bar maaf. Iya. Tapi ingat ya, kalau ngomongin masalah high ground, kayaknya Brick Grid juga kuat nih ya, begini ya. Ya. Lumayan. Dengan adanya Cecilion dan bahkan Death Sonatanya tuh bisa dibilang ngedefense-nya lumayan. Cuman ingat, nge-sieging teman-teman dari Arakisena juga kuat. Mengingat adanya Kimi, mengingat tentunya adanya SS yang bisa kiting, memberikan sustainability, durability ke arah teman-teman ya. Kita lihat di karena Brick Grid mereka sulit banget mencari team fight yang efektif. Mungkin kalian gila, Banananya aja bisa berani menahan damage dari Granger. Berarti untuk saat ini meskipun dari segi ekonomi 2000, sebenarnya Brick Grid harus mencari momentumnya sekarang sebelum terlalu ketinggalan dari segi ekonomi. Oh, tapi lihat dari enggak kayak ini enggak masih mencoba untuk masuk ke arah depan sana. Taka menjadi target operasi tapi masih bisa mundur, jadi dijemput oleh Matildanya dan Mountain Shocker dikeluarkan, memberikan informasi dan lagi teman-teman dari Brick Grid mundur ternyata. Dan lihat pergerakan dilakukan oleh anak-anak Arakisena, mereka coba untuk sabar mengambil beberapa objektif terlebih dahulu dan membiarkan dari Kaguranya Warlord diam di situ menunggu nanti 10 detik bakal ada buff orange yang akan diambil oleh anak-anak Brick Grid kalau mereka
menuju ke arah sana. Lihat aja Granger udah menuju sana, tapi ternyata Kaguranya memilih untuk mundur dan membantu untuk clearing minion di arah tengah dulu. Kayak dia nggak mau terlalu ngambil resiko deh, karena dia udah 2 kali tershutdown juga kan tanpa bisa untuk mendapatkan point kill untuk teman-teman dari RQ Senna gitu loh. Kayak dia lebih takut kalau misalnya position dia ke reveal, dia bakal coba untuk di pick off karena seperti yang aku bilang single target hero-nya terlalu banyak dan itu bisa nambah-nambahin stack seorang Sicilian. Kalau menurut aku sekarang Brick Grid itu harus dikasih pressure dari RQ Senna dengan sisi freeze lane. Jangan dikasih nafas karena next bakal ada Lord yang datang di dalam Land of Dawn. Yep. Jangan kasih Sicilian untuk dapetin clear wave, nambah stuck, nambah sakit, bikin mereka pusing, mereka kesulitan, terpaksa untuk keluar pancing team fight, dan itu bakal jadi keuntungan yang besar banget buat teman-teman dari RQ Senna. Setuju sih, Ci. Setuju banget. Dan itu sebagai alternatif juga untuk RQ Senna untuk ambil ke arah Lord ya, bahkan dari segi minion ya wave-nya itu lebih berjalan ke arah RQ Senna. Bahkan kalau kita lihat sudah mulai Lord-nya dipancing-pancing, udah 2 bar hilang, maksimum charge dikeluarkan. Nicholas kali ini harus melakukan regen terlebih dahulu, dan teman-teman dari Brick Grid sepertinya terpancing untuk mendapatkan 1 Lord yang berharga kali ini. Dari gawang depan ada melihat Kagura harus hilang di tangan seorang Granger, bahkan dari Enggak masih di garis depan menculik ke arah Fishbok-nya, dan Fishbok apa yang akan kamu lakukan? Karena Demonic Force sudah dikeluarkan dan tidak ada lagi healer yang luar biasa karena STS-nya sudah bisa ditumbangkan oleh anak-anak Brick Grid kali, dan Lord kali ini dikuasai dan dimonopoli oleh Brick Grid. Wow. Sebenarnya targetingnya sih, balik lagi targeting yang dilakukan sama Brick Grid-nya bagus banget ya gue nih ya, kalau kita lihat ya dari replaynya juga. Wah, ini Warlord-nya ter-take down begitu saja, bisa dibilang solo kill. Salah sedikit misplay, terlalu bernafsu, dan itu udah abis itu teman-teman RQ mundur. Dan bahkan teman-teman dari Brick Grid dapetin Lord dan dapat 1 korban lagi. Dan itu yang menjadi poin penting di mana RRQ Senna sekarang mereka yang ngedefend Brick Grid berhasil mampu mengembalikan keadaan Granger, langsung OTW Malefic Roar, dan bahkan udah jadi extra penetration. Udah selesai, jadi mau bermain secara turretnya udah oke banget ya dengan ada Endless Battle, Blade of Despair, Hunter Strike, dan juga Malefic Roar. Dan dia juga respect banget sama damage yang bakal dikasih sama RQ Senna, especially dari Kimi dan juga dari Kagura. Makanya langsung ada Athena Shield juga. Ini Lordnya kalau memang masih bisa untuk di-clear dan mereka masih bisa mempertahankan base turret dari sisi RQ Senna sendiri. Sakit banget, mohon maaf lahir dan batin ya. Untung masih ada Blessing of the Moon Goddess dari seorang Estes, jadi masih bisa untuk ditahan terlebih dahulu. Ini kalau misalnya Estes sampai keculik lagi, it's gonna be a very good thing buat teman-teman dari Brick Grid sih. Karena yang artinya kalau Gio tuh keren banget. Capek. Civella udah ngerti gitu loh. Capek apa yang kita banget. lihat. Gue lagi bisa, coba untuk gitu. menerka bahasa Inggris gitu loh, yang artinya apa itu kalau SSC sampai terpick off. Malah Gio keren banget ya, tapi emang Civella jauh lebih keren tentunya. Dan RRQ Senna kali ini seperti dalam tekanan Civella. Dan tadi gue menyambung apa yang Civella bilang juga, kalau misalnya STC sampai terpick off Ya. ini mereka udah nggak punya lagi hero yang bakal mengisi darah mereka lagi, terutama dari Red Triple yang berada sebagai striker utama dari RRQ Senna. Dan kalau misalnya itu terjadi, ini bakal menjadi keuntungan besar bagi Brick Grid Sebenarnya ya Gio ya. Nah, Kayaknya striker utama RRQ Senna memasuki menit 17 udah ke arah Kiminya. Kimi ya. Udah ke arah Kiminya dengan item-itemnya. Jadi bukan berarti Yisun Shinya tidak memberikan damage, cuman yang diharapkan lebih, yang harusnya lebih dijagain itu dari seorang Kiminya. Kita lihat saja. Oke, tapi dengan sepertinya kayak anak-anak dari Brick Grid juga udah bikin kayak Radiant Armor untuk mencegah dari damage yang diberikan oleh Taka. Tapi ya, kita bakal menyaksikan juga nih, karena 25 detik lagi Lord yang berikutnya akan segera muncul, Lord yang keempat. Bahkan dari menit 17 aja yang sudah berjalan, Lordnya udah 4 kali muncul. Jadi bener-bener mereka perseteruannya nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, nggak mau ngalah. Dan kalau dari setup yang dilakukan, menurut gua pergerakan dari RRQ Senna udah standby banget mau ngambil ke arah Lord. Iya, sebenarnya mereka pengen mau gerak ke arah sana, tapi inget ya 3 wave-nya tuh udah cross river, yang berarti di sini bakal agak sedikit struggling buat teman-teman dari RRQ Senna. Sedangkan Brick Grid dalam upper hand dari masalah sisi wave-nya, karena kalau mereka membiarkan hal tersebut, ada satu tim yang bisa melakukan split terus bakal cukup berbahaya. Mungkin mereka bisa bermain dari jarak jauh, apalagi dengan ada Mountain Shocker yang bisa menjadi informasi cukup penting untuk teman-teman dari RRQ Senna. Tapi lihat di sisi samping kali ini, mulai di-open, dipaksa untuk mundur, ini mereka harus reset sih. Kalau mereka nggak ada yang ke pick off sama sekali, tapi mereka memaksakan team fight, menurut aku bakal agak sedikit kurang dari sisi Brick Grid. Walaupun agak sedikit upper hand ya buat RRQ Senna ya kalau kita lihat ya.
Tapi lihat Banana. Sudah ada second kali dikeluarkan oleh Nicholas ke arah seorang Banana. Di reset lagi tapi lihat dari Granger-nya menjadi korban pertama. Bahkan flicker ke arah depan dari seorang Rico. Vinsmoke mencoba ke arah belakang tapi lihat dari Red Triple begitu free hit-nya. Tapi gak ada yang bantu dia kali ini dan akhirnya Pak Krito juga harus tumbang. Demoni Force kali mengacak-acak formasi dari anak-anak Arcane Sena. Taka dengan flicker masih bisa mundur. Red Triple Abu akan hilang kali ini dan dua jungler, dua striker utama dari Brickrit dan juga Arcane Sena harus hilang dan mereka kali ini mengurungkan niatnya untuk mendapatkan Lord yang keempat. Iya, Lord keempat gak ada yang bisa dapetin. Walaupun mereka ada 3 hero dan juga 2 hero, gak ada hero yang cukup untuk mendapatkan ke arah Lord. Untuk bener-bener mastiin dapetin ke arah sana. Tapi war yang terjadi itu bener-bener agak sedikit berantakan ya kalau kita lihat nih ya. Sangat berantakan dimana teman-teman Brickgrid sempat dikira susah ya. Karena apa? Jisun Shin dan juga Kiminya sangat-sangat free hit. Tetapi setelah mereka berhasil menumbangkan seorang Banana di belakang, itu nah kita langsung replay-nya aja. Di sini Red Triple dan juga seorang Taka sangat-sangat bagus. Dia free hit dan bahkan Kaguranya dapetin 1. Cuman setelah Banananya di take down diurus, itu dibalikin lagi sama teman-teman Brickgrid di mana malah Red Triple-nya menjadi target dan Red Triple terlalu sedikit out of position. Langsung dari teman-teman dari Brickgrid mengembalikan sedikit keadaan yang berarti mereka mendapatkan kompensasi dari takedown-nya seorang tadi yang dibunuh Warlord. Iya. Sebenarnya one shot banget sih tadi pilihan yang enggak tadi. Lihat dari atas saking ngegel kalau di Nicholas karena seorang Warlord membuat anak-anak dari Arcane Sena mau tidak suka harus mundur dulu karena belum ada Banana ikut join team fight, nggak ada crowd control tentunya dan ini bakal bahaya banget kalau misalnya enggak masuk lagi ke dalam tubuh Red Triple dan akhirnya membuat Red Triple harus tumbang. Iya, sebenarnya tadi kalau kita ngeliat juga ada satu movement yang menurut aku agak kurang wise dari Red Triple ketika dia melakukan pergerakan ke arah ambush mendekati ke arah gold buff. Ya. Instead of mundur ke arah river yang teman-temannya ada di sana sebenarnya. Betul. Itu movement yang ngebuat teman-teman dari RRQ Sena, oh kita jadi kalah war. Yang sebenarnya kalau misalnya Red Triple mundur ke arah sana, Red Triple kemungkinan besar akan selamat karena teman-teman dari Brickgrid yang lainnya nggak akan bisa nge-follow up dan bahkan nge-punish karena seorang Brickgrid sendiri. Iya, Tapi ya sekali ini Lord masih mencoba untuk diinisiasi oleh teman-teman dari Brickgrid. Sedangkan kalau kita lihat RRQ Sena kali ini masih mencoba untuk punya posisi tapi lagi-lagi ada yang terculik. Bahkan Immortality sudah pecah. Apa yang bakal terjadi? Demonic Force kali depan. Yes, tapi kali ini Demonic Force yang mencoba ke arah seorang Vinsmoke dan damage dari seorang Drake kali ini mencar kemana-mana dan belum bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi lihat pembalasan dari Taka mencoba untuk memberikan damage ke arah depan sana, tapi dari bantuan Radiant Armor tentunya damage-nya mulai berkurang dan Banana di garis depan mencoba untuk memberikan lagi perlawanan, bahkan 1 knockout strike-nya hampir saja menumbangkan 1 pemain dari Brickgrid dan ini membuka space yang cukup lebar bagi anak-anak Arcane Sena untuk mendapatkan Lord yang keempat. Menurut aku sekarang Insansen udah gak boleh dikasih purple buff sih, berikan ke Kimi. Iya, All hail setuju. Kimi sih. Oh, tapi lihat lagi di sisi Lord kali ini bakal coba untuk di-fight dan ternyata SS sudah hilang. Bahkan kali ini bakal disamperin ke depan dengan adanya split tapi double kill berhasil didapatin. Dengan adanya Rhapsody dari seorang Granger, 2 hilang dan Lord masih terbuka dengan sangat lebar. Wow, Brickgrid kali ini benar-benar perkasa banget. Mereka memenangkan team fight bahkan double kill yang dilakukan oleh Granger dan membuka space, ruang dan waktu mendapatkan Lord yang keempat. Lordnya sudah enhance tentunya, Lord yang bakal ngamuk ke arah inhibitor turret dan ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi anak-anak Arcane Sena sambil menunggu untuk Vinsmoke dan juga Warlord muncul di Land of Dawn lagi. Oke, jadi main ke arah high ground lagi buat teman-teman dari sisinya RRQ Sena. Tapi kalau kita lihat dari replay, Gani? Ini kalau lihat dari replay teman-teman dari RRQ kurang siap kayak tim fight di mana mereka masih out of position sedikit dan bisa dimaksimalkan oleh Brickgrid. Mereka ngelihat suatu celah kayak ini mereka out of position nih, langsung di commit dan benar 2 member dari RRQ harus hilang dan bahkan ujung-ujungnya apa? Outcome-nya apa? Mereka dapetin Lord yang udah maksimal. Yes. Kita lihat mampukah RRQ Sena mendefend push offense dari teman-teman Brickgrid. Sementara kalau ngeliat dari item ini Immortal sudah jadi juga. Betul. Cuman ya udah full kayak Matildanya juga bahkan OTW Immortal lagi nih setelah Bahkan dari tukar seorang item. Kimi sudah tidak memiliki sepatu langsung ke arah Winter kali ini. Jadi bakal kasih damage yang besar banget dari seorang Kimi. Tapi lihat di arah depan kali ini masih ada pas-pas di arah yang ke arah depan enggak. Kali ini masih mencoba untuk enggak mati. Tapi ada Circling Eagle ke arah depan. Akankah jadi punishment ke arah seorang Nicholas? Tapi Warlord berhasil di shuttle. Tapi di sisi lain Mega Kill. Masih ada Demonic Force ke arah depan. Dan base-nya agak sedikit ter-expose sepertinya akan diselesaikan oleh Brickgrid dengan sangat baik kali ini dengan Lord keempatnya. Surprise, Brickgrid kali